Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, nilai kelompok mata uang dan kesetaraannya. Yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, perhatikanlah slide berikut ini. Di sini terdapat dua kelompok mata uang. Kelompok mata uang yang pertama terdiri dari satu keping Rp1.000 dan satu keping Rp500. Cara untuk mengetahui nilai dari kelompok mata uang ini adalah dengan menjumlahkannya. Jadi kita jumlahkan 1000 ditambah 500, hasilnya adalah 1500. Nah, jadi nilai dari kelompok mata uang ini adalah Rp1.500. Selanjutnya, kelompok mata uang yang kedua terdiri dari satu keping 500-an, satu keping 200-an, dan satu keping Rp100. Caranya kita jumlahkan 500 ditambah 200 ditambah 100, hasilnya adalah 800. Jadi nilai dari kelompok mata uang ini adalah Rp800. Sampai sini apakah sudah paham? Yuk kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, kelompok mata uang ini terdiri dari satu lembar Rp20.000 dan satu lembar Rp10.000. Caranya sama, kita jumlahkan Rp20.000 ditambah Rp10.000. Hasilnya Rp30.000. Jadi, nilai dari kelompok mata uang ini adalah Rp30.000. Selanjutnya, ada satu lembar Rp10.000, satu lembar Rp5.000, dan satu lembar Rp2.000. Kita jumlahkan Rp10.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp2.000, hasilnya Rp17.000. Maka nilai dari kelompok mata uang ini adalah Rp17.000. Nah, berikutnya kita akan memasangkan kelompok mata uang yang bernilai setara atau bernilai sama. Di sini ada uang pecahan Rp1.000 dan Rp500. Kita akan mencari tahu kelompok mana yang setara atau sama nilainya dengan mata uang 1.000 dan 500. Caranya untuk mengetahui kita jumlahkan dulu masing-masing kelompok uang tadi. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Ada 2 keping 200 dan 1 keping Rp100. 200 ditambah 200 ditambah 100, hasilnya adalah 500. Maka kelompok ini nilainya setara dengan Rp500. Nah, kelompok yang kedua, coba kita hitung. Ada 2 keping uang 200 dan 1 keping 500. 200 ditambah 200 ditambah 500, hasilnya adalah 900. Wah, ternyata nggak ada yang cocok. Berarti kita lanjut ya ke kelompok yang berikutnya. Kelompok ini terdiri dari 2 keping uang Rp500. 500 ditambah 500, hasilnya 1.000. Maka 2 keping 500 setara nilainya dengan 1 keping uang Rp1.000. Sampai sini apakah anak-anak paham? Paham ya? Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada satu lembar Rp10.000. Rp10.000 ini nilainya setara dengan 5 lembar uang 2.000-an atau 2 lembar uang 5.000-an. Kenapa bisa begitu? Karena 5 lembar uang 2.000-an ini jika kita jumlah, maka jumlahnya adalah Rp10.000. Begitu juga dengan uang 5.000 ini. 5.000 ditambah 5.000, jawabannya adalah Rp10.000. Maka uang Rp10.000 setara dengan 5 lembar 2.000-an atau bisa juga Rp10.000 setara dengan 2 lembar 5.000-an. Paham ya anak-anak?
Kita lihat contoh berikutnya. Nih, kita latihan soal bersama-sama ya. Ini seperti contoh sebelumnya yang Bu Intan berikan. 1 keping 1000 berarti setara dengan 2 keping 500-an. Berikutnya, 1 lembar 5000 nilainya setara dengan nilainya dengan 5 lembar uang 1000-an. Karena 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 5000. Selanjutnya, ini juga seperti contoh yang sebelumnya. 10.000 nilainya setara dengan 5 lembar uang 2000-an. Selanjutnya, 20.000 nilainya setara dengan 4 lembar 5.000-an. 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 lagi, hasilnya adalah 20.000. Nah, contoh yang terakhir, 50.000 setara nilainya dengan 5 lembar 10.000-an. Paham ya anak-anak? Nah, karena kita sudah tahu caranya untuk mengetahui nilai kelompok mata uang dan kesetaraannya, kita bisa membandingkannya menggunakan tanda pembanding. Misalnya seperti ini, ada 1 keping Rp200 dan 2 keping Rp100. Nilai dari kedua kelompok mata uang ini adalah sama, karena 100 ditambah 100 berapa? Jumlahnya 200. Jadi, 1 keping Rp200 nilainya sama dengan 2 keping uang Rp100. Contoh berikutnya, 1000 dan 500. Jumlahnya 1500. Maka 1.500 lebih kecil daripada Rp2.000. Paham ya? Contoh berikutnya, ada 10.000 dan kelompok mata uang yang terdiri dari 5.000 dan 1.000. 5.000 ditambah 1.000 hasilnya 6.000. Maka 10.000 nilainya lebih besar daripada Rp6.000. Contoh berikutnya lagi. Ada 1 lembar 10.000 dan 1 lembar 5.000. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ya, 15.000 ya. Maka dibandingkan nilainya 15.000 dan 20.000, 15.000 lebih kecil daripada Rp20.000. Nah, contoh yang terakhir nih. Ada 1 lembar 100.000 dan 2 lembar 50.000. 50.000 ditambah 50.000 hasilnya 100.000. Maka 1 lembar 100.000 nilainya sama dengan 2 lembar 50.000-an. Paham ya anak-anak? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang nilai kelompok mata uang dan kesetaraannya. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak buka dari buku paket tematik E. Silahkan kerjakan halaman 37 dan 48, nomor 1 sampai 5. Anak-anak silahkan tulis di buku tulis. Boleh mengerjakannya dengan bantuan orang tua. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya dengan Bu Intan. Boleh melalui telepon, atau chat, atau video call juga bisa. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan memberkati.